Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika ya. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini Ibu akan mengajarkan kalian materi tentang grafik fungsi kuadrat. Karena memang materi kita kali ini tentang fungsi kuadrat ya. Jadi pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Bagaimana materinya? Silahkan kalian simak dan pahami baik-baik. Nah, untuk yang pertama kali Ibu akan mengajarkan kalian cara membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah cari titik potong dengan sumbu X, yaitu diperoleh jika Y-nya sama dengan 0 ya, sama seperti pertidaksamaan ya. Jadi kalau cari nilai X, Y-nya harus sama dengan 0. Nah, yang kedua, cari titik potong dengan sumbu Y yang diperoleh jika X-nya sama dengan 0. Kebalikannya ya, kalau cari nilai X, Y-nya sama dengan 0, dan kalau mencari nilai Y, X-nya yang harus sama dengan 0. Yang ketiga, cari titik puncak dengan koordinat P, yaitu min B per 2A, min D per 4A. Nah, di mana nilai D-nya itu cara mencarinya adalah B kuadrat dikurang 4A kali C. Nah, ini adalah titik puncak, disebut juga dengan titik ekstrim ya. Nah, ini untuk mencari titik puncak nih, rumusnya min B per 2A, min D per 4A. Di sini sebagai nilai X-nya dan sebelah kanan sebagai nilai Y. Karena setiap titik dalam koordinat kartesius adalah X, Y. Oke, untuk berikutnya, nah jika grafik fungsi terbuka ke atas, maka fungsi mempunyai ekstrim minimum, yaitu A-nya kurang dari 0. Nah, jika grafik fungsi terbuka ke bawah, maka fungsi mempunyai nilai ekstrim maksimum, yaitu A-nya lebih dari 0. Nah, di sini cara mencari sumbu simetri grafik fungsi dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Ya, cara mencari nilai sumbu simetri adalah min B per 2A, di mana nilai A ini adalah koefisien dari X kuadrat ya. Nah, dan B adalah nilai koefisien dari X ya. Kemarin kita sudah belajar pada awal materi persamaan kuadrat. Nah, di sini adalah gambaran umum grafik fungsi kuadrat. Nah, jika dilihat dari nilai A dan D. Nah, di sini baris pertama ini adalah nilai A-nya yang lebih dari 0 ya. Ingat yang nilai A-nya lebih dari 0. Untuk kolom pertama ini adalah nilai D-nya lebih dari 0. Maka grafiknya akan seperti ini. Melengkungnya ke atas ya. Jadi titiknya ada di bawah nih, titik puncaknya. Sama untuk D-nya yang sama dengan 0, beginilah grafiknya. Titik puncaknya tetap berada di bawah, berarti dia memiliki titik puncak minimum ya. Dan D-nya kurang dari 0, beginilah grafiknya. Nah, untuk yang baris bawah ini adalah nilai A yang kurang dari 0. Dan D-nya lebih dari 0 untuk kolom pertamanya. Inilah gambarnya. Titik puncaknya melengkung ke bawah, berarti dia memiliki titik puncak maksimum ya. Ya, dan yang ini A-nya kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Inilah grafiknya. Dan sebelah kanannya adalah nilai A-nya kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Inilah bentuk grafiknya. Nah, ini adalah 6 bentuk grafik yang dilihat dari nilai A dan D-nya. Nah, kita lanjut ke contoh soal biar kalian tambah paham. Misalnya perintahnya adalah gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan baik-baik ya. Nah, untuk langkah pertama, kalian harus menentukan titik potong dengan sumbu X.
Nah, nilai Y atau fx sama dengan 0 ya. Jadi nilai Y-nya sama dengan 0 kalau kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu X ya. Sehingga Y sama dengan 0 dan persamaannya kita tulis Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, ini kita buat dengan cara pemfaktoran ya. Dari X kuadrat min 2X min 8 didapatlah pemfaktoran X min 4 dikali X plus 2 sama dengan Y-nya 0. Di sini harusnya kan sama dengan Y, karena Y-nya sama dengan 0 berarti di sini sama dengan 0. Nah, di sini didapat X min 4 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 4. Karena min 4-nya pindah ruas ya ke kanan, jadi hasilnya plus, dari min menjadi plus. Terus yang berikutnya ada X plus 2 sama dengan 0. Sehingga X didapat hasilnya min 2. Nah, jadi diperoleh titik potong dengan sumbu X, yaitu yang pertama nih, X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 0. Kita anggap ini titik pertama ya, atau titik ke-1. Dan yang kedua didapat X-nya min 2 dan Y-nya 0, min 2,0. Ini kita anggap menjadi titik ke-2. Untuk berikutnya, langkah keduanya adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y berarti nilai X-nya harus sama dengan 0 ya. Kita tulis lagi persamaan kuadratnya, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Sehingga Y sama dengan X-nya 0 ya, pangkat 2. Min 2 kali X, X-nya 0, min 8. Sehingga Y sama dengan 0 kuadrat adalah 0, dikurang 2 kali 0 juga 0. Jadi 0 dikurang 0, 0, dikurang min 8. Sehingga hasil Y-nya adalah min 8. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah X-nya 0 dan Y-nya didapat min 8. Jadilah titik ketiga yaitu 0, min 8. Ya, kita anggap ini titik ketiga. Setelah itu langkah ketiga, menentukan sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Sehingga didapat A-nya adalah 1, karena di sini koefisien X kuadrat 1 ya. Terus B-nya adalah min 2, nih min 2, koefisien dari X, dan C-nya adalah min 8. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus sumbu simetrinya, yaitu min B per 2A menjadi min. B-nya adalah min 2 per 2 dikali A-nya adalah 1. Sehingga didapat min dikali min plus 2 per 2 dikali 1 hasilnya 2. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sehingga didapat X sama dengan 1. Inilah sumbu simetrinya, sama dengan 1 ya. Terus langkah keempat, menentukan titik puncak P. Yaitu tadi rumus titik puncak atau P-nya adalah min B per 2A, min D per 4A. Nah, tadi untuk min B per 2A nilai ekstrim ya, kita sudah cari, yaitu min B per 2A sama dengan min B-nya adalah min 2 per 2 kali A-nya 1 sama dengan min kali min plus 2 per 2 kali 1 adalah 2, sehingga 2 dibagi 2 hasilnya 1, X-nya didapat 1. Terus nilai Y-nya yaitu min D per 4A. Kita cari nilai D-nya dulu ya. Untuk D tadi rumusnya kan B kuadrat min 4A kali C. Ya, B kuadrat min 4 kali C. Untuk mencari nilai D-nya yaitu sama dengan B-nya adalah min 2. Sehingga min 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1 dikali C-nya min 8. Jadi kita hitung ya, sama dengan min 2 kuadrat hasilnya adalah 4 ya. Karena min 2 kali min 2 hasilnya plus 4. Ditambah 4 dikali 1, 4. Min kali min, hasilnya plus ya. 4 dikali 8 hasilnya 32.
Jadi 4 ditambah 32 hasilnya 36. Didapatlah nilai D-nya sama dengan 36. Dan berarti nilai Y-nya nih, Y-nya kan D min D per 4A. Sehingga min D-nya adalah 36 per 4. A-nya adalah 1. Jadi min 36 dibagi 4. Min bagi plus hasilnya min. 36 dibagi 4 hasilnya min 9 ya. Jadi didapat X-nya adalah tadi 1 dan Y-nya adalah min 9. Didapatlah titik puncak 1, min 9. Nah, baru kita buat grafiknya. Nah, selanjutnya tinggal menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga menjadi kurva seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, ini yang pertama, tadi titik pertama ya, kita dapat yaitu 4,0. Kita buat titiknya nih 4,0 di sini. Ini adalah titik 4,0 nih titik pertama. Titik keduanya min 2,0. Nih, X-nya min 2. X min 2 adanya sebelah kiri ya. Ini min 2,0. X-nya min 2, Y-nya 0. Titik ketiga, 0, min 8. Tadi 0, min 8, X-nya 0, Y-nya min 8. Berarti nilai Y min ada di bawah. Nah, ini titik ketiga nih. 0, min 8. Terus, kita buat sumbu simetrinya tadi, sumbu simetrinya 1 nih, berarti kita tarik garis. Nah, garisnya putus-putus ya untuk sumbu simetri. Nah, ini adalah garis sumbu simetri. Nah, ini X sama dengan 1 sumbu simetrinya. Setelah itu, kita buat titik puncaknya. 1, min 9, X-nya 1. X1 ada di sebelah kanan. Terus Y-nya min 9, berarti kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah titik 1, min 9. Setelah titik-titiknya sudah kita buat, baru kita buat kurvanya. Kita hubungkan ya, antara nih titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik puncak kita gabungkan ya, sehingga didapatlah kurva persamaan kuadratnya. Nah, inilah kurva dari persamaan kuadrat. Tadi apa persamaan kuadratnya? Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Inilah ya, biar Ibu ya, inilah kurva dari Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Ini kurvanya ya. Ya, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik. Jika kalian memang masih ingin bertanya atau belum jelas, kalian boleh tanya dengan Ibu, boleh lewat WhatsApp pribadi ya, karena untuk Google Classroom Ibu juga lagi belum bisa untuk upload tugas kalian. Jadi ini silahkan kalian tulis materinya di buku catatan kalian. Setelah itu nanti kamu list absen ya. Ibu tunggu absen dari kalian dengan syarat kalian sudah mencatat materi yang barusan Ibu berikan. Semoga kalian dapat memahaminya ya dengan baik ya materi yang barusan Ibu jelaskan. Dan terima kasih sudah belajar matematika bersama Ibu hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajar online-nya.